إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, Khatib menyuruh kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam arti yang menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah taala dan menjalankan perintahnya. Semoga dengan ketakwaan setiap persoalan hidup yang kita alami akan menemukan jalan keluar dan solusinya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Di tempat yang penuh barokah ini, Al-Khatib mewasiatkan khusus kepada khatib pribadi serta para jemaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mu'minin rahimakumullah. Children are like a blank sheet of paper. Demikianlah orang-orang barat berkata, anak-anak itu bagaikan kertas putih yang akan menerima apapun yang ditulis oleh orang tuanya di atas kertas tersebut. Jika anak diibaratkan kertas, berarti metafora yang paling tepat untuk mengumpamakan orang tua adalah pensil. Wahai para orang tua, kita semua adalah seumpama pensil. Mari kita renungkan bagaimana menjadi sebuah pensil yang baik. Sebuah pensil yang jika terus dipakai untuk menulis, lambat laun maka akan menjadi tumpul. Maka pensil tersebut perlu dirobek kembali agar menjadi tajam seperti sedia kala. Jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai orang tua kita harus selalu update pengetahuan baru setiap saat. Ingatlah bahwa zaman terus berubah, masa silih berganti. Anak kita menerima informasi lebih cepat daripada orang tuanya. Jika orang tua terus mendidik dengan ilmu yang statis, lambat laun akan menjadi tumpul. Maka merawat pensil itu berarti kembali belajar kepada ahlinya, membaca buku, dan mencoba hal-hal yang baru. Mungkin belajar itu sedikit melelahkan, apalagi jika usia sudah tua, sama seperti pensil. Ketika ia dirawat tentu terasa sedikit menyakitkan, tetapi hanya dengan begini, pengetahuan seorang tua kembali menjadi tajam seperti sedia kala. Sifat berikutnya dari sebuah pensil adalah rela mengakui kesalahan. Coba lihat, bukankah banyak pensil yang kemana-mana selalu membawa penghapus? Terkadang penghapus ini permanen, berada pada bagian atas dari pensil itu sendiri. Seolah-olah ia berkata, aku hanya sebuah pensil yang bisa salah saat menulis. Maka gunakan penghapus ini untuk menghapus kesalahanku. Orang tua yang baik tentu berani mengakui kesalahannya kepada anak-anak. Jangan maunya menang sendiri. Apalagi jika anak tahu sebetulnya kalau orang tuanya bersalah, namun ia tak mendapat contoh seperti apa perbuatan meminta maaf itu. Kelak anak seperti ini, saat dewasa juga dia akan bisa mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf pada orang lain, karena ia tidak pernah tahu contohnya dari sang orang tua. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam berbuat salah, dan sebaik orang-orang yang bersalah adalah bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kebanyakan orang enggan untuk mengakui sebuah kesalahan, apalagi sampai harus meminta maaf. Jika seseorang mengucapkan kata maaf, bukan berarti merendahkan harga diri. Justru sebaiknya, ungkapan kata maaf yang sederhana sekalipun akan menunjukkan bahwa seseorang telah berbesar hati untuk mengakui bahwa telah terjadi sebuah kesalahan. Mengakui kesalahan bukanlah pertanda kelemahan, justru diperlukan kekuatan yang luar biasa untuk mampu melihat dan mengakui suatu kesalahan. Terlebih lagi untuk meminta maaf
sekaligus membangun komitmen baru untuk memperbaikinya. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang selalu benar dan tidak pernah berbuat salah. Namun orang yang bertakwa, jika ia berbuat salah, maka ia mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, banyaknya jumlah perjaka tua muda mereka telah menikah. Karena pada saat itu, karena standar mahar yang tinggi, akhirnya Umar berinisiatif untuk memberikan kebijakan agar mas kawin itu tidak lebih dari 40 rupiah. Kalau standar rupiah sekitar 1,2 miliar. Barang siapa melebihkannya, maka kelebihannya itu akan diserahkan ke Baitul Mal. Tiba-tiba datang seorang wanita dengan tegas menjawab, apakah yang dihalalkan Allah akan diharamkan oleh Umar? Bukankah Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta atau mas kawin yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripadanya. Quran surat An-Nisa ayat 20. Khalifah pun menyadari bahwa di sana beliau kurang tepat, maka hal tersebut dibatalkan. Seraya berkata, amro'at aswabat warojul ahqa, perempuan itu yang benar dan laki-laki ini atau saya sendiri yang bersalah. Lihatlah bagaimana jika seorang Amirul Mukminin saja berani mengakui kesalahan, maka pantaskah kita jika saat berbuat salah justru mencari-cari alasan dan pembenaran? Orang tua layaknya pensil yang selalu sedia menghapus dan siap dihapus kesalahannya jika memang bersalah. Dengan demikian, anak-anak kita akan mendapati tulisan pensil yang benar dalam lembaran kertas putih mereka. Semoga kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, agar kelak anak-anak kita menjadi anak yang mampu menganalisa kesalahannya sendiri sebelum menyalahkan orang lain, dan insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadin abduhu wa rasuluh shahidus syarafil wal ihtiram. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين 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 إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والغباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
Allahumma sabit ikhwanana mujahidina fi Filistin khususan fi Gaza wahkin dima'ahum Allahumma alaika bil yahud صهيونيين معلولين وأنزل غضبك عليهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.